speed up, no counter. Saya akan menjelaskan pengeringan. Pengeringan pangan berarti pemindahan air dengan sengaja dari bahan pangan. Pengeringan pangan tetap penting sebagai suatu metode pengawetan. Pengawetan itu sendiri adalah alasan utama untuk melakukan proses pengeringan. Pengeringan dapat juga terjadi dalam suatu proses lain bersama-sama. Selanjutnya, kategori proses pengeringan. 1. Pengeringan udara dan pengeringan berhubungan langsung di bawah pengaruh tekanan atmosfer. Pengeringan udara dan pengeringan berhubungan langsung di bawah pengaruh tekanan atmosfer. Yang ketiga, pada pengeringan beku, uap air disublimasikan keluar dari bahan pangan beku. Struktur bahan pangan tetap dipertahankan dengan baik pada kondisi ini. Selanjutnya, 3 bentuk air, yaitu ada padat, contohnya es batu. Yang kedua yaitu cair, contohnya air, minyak, ataupun apapun itu yang berbahan cair. Selanjutnya yaitu gas. Gas itu uapan air. Baik, saya akan menjelaskan tentang tekanan uap. Tekanan uap adalah ukuran kecenderungan molekul lepas sebagai suatu gas dari bahan cair. Pendidih terjadi apabila tekanan uap dari air sama dengan jumlah tekanan pada permukaan air atau mencapai 100 derajat Celcius. Next. Kebutuhan panas untuk penguapan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh suatu pon air disebut panas laten penguapan. Apabila berasal dari suatu bahan cair, atau panas laten sublimasi apabila berasal dari suatu bahan padat. Next. Pindahan panas dalam pengeringan. Laju pengeringan ditentukan oleh pada saat energi panas dapat dipindahkan ke air atau ke es untuk melengkapi panas laten. Ketiga mekanisme perpindahan panas, yaitu konduksi, pemancaran, dan konveksi, masuk ke dalam pengeringan. Efisiensi pengering. Efisiensi operasi pengeringan dapat ditentukan sebagai perbandingan panas yang secara teoritis dibutuhkan untuk menghasilkan panas laten penguapan air yang telah dikeringkan dengan penggunaan panas yang sebenarnya di dalam alat pengeringan. Perpindahan uap air. Pada pengeringan beku dan sistem hampa udara, umumnya dipergunakan dengan gampang untuk mengembuhkan air pada suatu cairan atau suatu bahan padat, dan kemudian pompa hampa udara harus menangani hanya gas yang tidak dapat diembunkan. Kelembapan. Kelembapan adalah ukuran kandungan air di udara. Kelembapan mutlak adalah massa uap air di dalam massa udara tertentu. Satuan kelembapan mutlak adalah IB uap air atau IB udara kering. Kelembapan mutlak dapat dipergunakan untuk menghitung massa air atau satuan isi udara pada tekanan tertentu apabila memang ini dikehendaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik psikometrik. 1. Tekanan uap jenuh air tergantung pada suhu. Apabila mulai meningkat, tekanan uap jenuh meningkat. Yang kedua, apabila suhu sangat menurun, maka udara akan jenuh, dan apabila menurun terus, air akan mengembun. Yang ketiga, pada setiap kelembaban absolut
dengan tekanan tertentu. Suhu saat air mengembun disebut suhu titik pengembunan. Selanjutnya mengenai pengukuran kelembaban. Suhu keseimbangan permukaan disebut dengan suhu bola kasah. Dengan suhu ini tergantung pada suhu udara dan kelembaban. Peralatan untuk mengukur kelembaban disebut dengan hygrometer atau pykrometer. Yang terakhir mengenai peralatan untuk mengukur kelembaban jenis umum. 1. Suhu keseimbangan permukaan disebut dengan suhu bola kasah dengan meteran titik embun. Pengukuran ini mengukur suhu titik jenuh atau titik embun dengan cara mendinginkan. Contohnya, udara sampai terjadi pengembunan ini tergantung pada suhu udara dan kelembaban. Yang kedua, hygrometer rambut. Rambut mengembang atau mengerut apabila dipengaruhi oleh kelembaban relatif. Peralatan dibuat yang memberikan dengan tepat panjang rambut sehingga dapat dikalibrasikan dalam kelembaban. Yang ketiga, hygrometer tahanan listrik. Beberapa bahan berbeda tahanan listrik permukaannya sesuai dengan kelembaban relatif udara sekelilingnya. Contohnya adalah aluminium oksida, polimer fenolformaldehid, dan polimer styrene. Pengeringan baki atau dry-dryer disebut juga pengeringan rak atau pengeringan kabinet. Dapat digunakan untuk mengeringkan padatan bergumpal atau pasta yang ditebarkan pada baki logam dengan ketebalan 10-100 mm. Pengeringan jenis baki atau wadah adalah dengan meletakkan material yang akan dikeringkan pada baki yang langsung berhubungan dengan media pengering. Di dalam pengeringan baki, bahan pangan disebarkan biasanya sedemikian tipis di atas baki atau tempat proses pengeringan berlangsung. Pemanasan mungkin dengan aliran udara yang melalui baki dengan cara konduksi dari permukaan baki yang dipanaskan atau rak yang dipanasi. Tempat baki diletakkan atau dengan pemancaran dari permukaan yang dipanaskan. Kebanyakan pengeringan baki dipanaskan dengan udara yang juga memindahkan uap air. Untuk selanjutnya, pengeringan terowongan. Pengeringan ini mungkin dipandang sebagai pengembangan pengering babi, yaitu bali berperak melalui suatu towings, tempat panas diberikan dan uap dipindahkan. Pada umumnya, udara dipergunakan di dalam pengeringan terowongan dan bahan dapat bergerak melalui pengering baik searah ataupun berlawanan arah dengan aliran udara. Yang selanjutnya lagi, pengeringan berputar. Bahan pangan dimasukkan ke dalam silinder mendatar. Tempat bahan pangan tersebut bergerak, kemudian dikeringkan, baik oleh aliran melalui silinder ataupun dengan cara konduksi panas dari dinding silinder. Dalam beberapa hal, silinder berputar dan dalam hal lain, silinder tetap dan pendayung atau baling-baling berputar di dalam silinder menggerakkan bahan pangan. Yang terakhir, pengeringan beku atau freeze drying adalah salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Dari semua metode tersebut, salah satu metode pengeringan yang dianggap paling baik saat ini adalah metode freeze drying atau pengeringan beku.
atau yang lebih dikenal dengan nama metode pengeringan beku. Metode ini juga dikenal dengan berbagai nama, seperti metode lipophilisation, lipophilisation, dan crodification.